yang mengasihi kita, yang memelihara kehidupan kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 9 dan ayat 10. Kemudian di pasal 4 ayat 13. Kisah Rasul pasal 3 ayat 9 dan 10 dan pasal 4 ayat 13. Saya akan membacakan bagi kita kebenaran firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan seperti ini. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Amin untuk firman Tuhan yang saya bacakan bagi kita saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan seperti yang terdapat di dalam pasal 4 ayat 13 bagian terakhir. Dikenal sebagai pengikut Kristus. Dikenal sebagai pengikut Kristus. Seperti apa kita dikenal? Dari sejak kita lahir, tentunya keluarga kita, tetangga-tetangga kita sudah berusaha mau mengenal kita. Bagaimana rambutnya, bagaimana hidungnya, itu paling sering mereka anak cewek ya. Kita melihat hidungnya bagaimana. Kita dikenal. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita. Kita banyak mengenali orang dan orang mengenali kita. Seperti apa kita dikenal oleh orang? Seperti apa kita mengenal orang? Mungkin kita pernah mengenal seorang yang kita kenal dulu dia sangat malas, dulu dia pemabuk, tetapi hari ini dia adalah seorang penyelis gereja yang taat. Mungkin ada juga orang yang mengenal kita, dia dulunya adalah seorang yang contohnya pemarah, tetapi sekarang dia adalah orang yang baik. Atau sebaliknya, kita mengenal dia itu baik sekali, normal-normal, tapi kenapa sekarang sudah mulai lain? Fenomena yang mulai lagi bermunculan hari ini saat sekarang ini, tahun-tahun belakangan ini. Biasa ada ibu yang mengatakan, setahu saya dulu dia itu baik-baik, dia laki-laki normal, tapi kenapa kesini kok dia berubah? Sudah mulai kayak perempuan. Dan juga ada yang kita kenal, kayaknya dia perempuan sih, tapi kenapa sekarang dia sudah seperti laki-laki? Pengenalan kita dan juga kita dikenal pada masa yang lalu sesungguhnya itu tidaklah sepenting bagaimana kita dikenal hari ini. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, di sini kita melihat ada 4 orang, 3 orang ya. Yang satu adalah orang lumpuh. Kemudian yang kedua adalah Petrus dan yang ketiga adalah Yohanes. Seperti apa mereka dikenal? Orang lumpuh yang mengalami kesembuhan oleh kuasa Yesus melalui Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Dikenal oleh orang banyak. Seperti apa dia dikenal? Dalam ayat 10 bisa kita membaca di sana dikatakan, mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Jadi mereka dikenal sebagai
Yang mungkin saja orang ini juga adalah orang yang terbuang dari keluarganya, sudah tidak diurusi lagi orang tuanya, atau tidak mampu keluarganya mengurusnya, atau tidak ada yang mengurusnya, sehingga dia harus berdiri berada di gerbang bait Allah setiap hari. Dia duduk di sana untuk meminta sedekah. Itu yang orang kenal tentang dia. Tetapi pada saat itu orang-orang banyak melihat dia berdiri memuji dan memuliakan Allah. Yang dulunya orang tahu dia adalah peminta-minta, dia adalah pengemis, tetapi hari ini dia dikenal, dia terlihat sebagai orang yang memuji Allah. Pada ayat yang ke-9 pembacaan kita, dia berjalan melompat-lompat memuji Allah. Dulu dia dikenal sebagai orang yang lumpuh, tetapi sekarang dia dikenal sebagai orang yang sehat, yang kuat, yang berdiri memuji dan memuliakan Allah. Demikian juga dengan hamba Allah Petrus dan Yohanes. Dalam pembacaan ini kita melihat dalam ayat 13, mereka heran karena dahulunya Petrus dan Yohanes mereka dikenal sebagai orang biasa dan tidak terpelajar. Sudah orang biasa, tidak terpelajar lagi. Karena memang rupanya sulit sekali untuk orang yang biasa bisa menempuh pendidikan pada waktu itu. Pada zaman itu dunia pendidikan itu sudah mulai berkembang. Kita tahu bersama Rasul Paulus saja itu lulus dari sebuah universitas Gamaliel. Jadi memang pendidikan pada waktu itu untuk di daerah sana, daerah Timur Tengah itu sudah bertumbuh. Sehingga kita membaca dalam Alkitab ada banyak filsuf-filsuf, ada banyak pengajar-pengajar. Artinya mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Banyak sekali pada waktu itu. Orang-orang Yahudi sendiri, dari mereka kecil, mereka harus sudah ada di dalam sinagog untuk belajar. Belajar kitab Taurat dan belajar banyak hal. Kita tahu bersama bahwa dari 10 hukum Taurat itu, kemudian orang Yahudi membuatnya menjadi 360 peraturan tambahan, dan itu harus diketahui sejak mereka kecil. Sedangkan Petrus dan Yohanes dikenal sebagai orang biasa yang tidak terpelajar, artinya dia tidak punya pengetahuan. Mereka adalah orang biasa yang tidak mendapat kesempatan untuk menerima pendidikan yang pada umumnya pada waktu itu sedang diburu oleh orang banyak. Memang kita tahu Petrus Yohanes ini dijumpai oleh Yesus, dipanggil oleh Yesus dalam pekerjaan mereka sebagai nelayan. Nelayan itu salah satu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang biasa. Jadi wajar kalau memang orang mengenal keduanya ini adalah orang biasa. Mengapa? Karena memang dari pekerjaannya saja kedua orang ini adalah nelayan. Mereka hanya tahu menangkap ikan. Tetapi bukankah juga tanpa nelayan kita juga tidak bisa makan ikan yang enak. Itulah keberadaan mereka. Tetapi pada saat itu, pada saat mereka disidang, oleh karena keberanian mereka memberitakan Yesus, dan oleh karena mujizat penyembuhan yang telah dilakukan kepada orang lumpuh itu, apa yang tertulis dalam pembacaan kita pada saat ini, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Inilah yang kita lihat dari ketiga orang ini. Yang satu dikenal sebagai orang yang memuji-muji Allah, dan yang dua orang lagi mereka dikenal sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, tentunya tidak ada orang yang suci.
Tidak ada orang yang bebas dari kesalahan, dari perbuatan-perbuatan dosa. Mungkin menurut ukuran manusia dosanya kecil atau dosanya besar. Tetapi pada pemandangan Allah, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan dalam Mazmur dikatakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, dalam kesalahan aku diperanakan. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang bebas dari dosa. Tidak ada seorang pun yang memiliki tabiat yang baik sejak ia dilahirkan. Tetapi semuanya telah dirusak oleh dosa. Tetapi syukur kepada Allah, hanya oleh anugerah di dalam Yesus Kristus telah membaharui kehidupan kita, telah menjadikan kita baru, mengubah kehidupan kita dari yang lama menjadi ciptaan baru. Itulah kehidupan kita, diubahkan oleh Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di sana firman Tuhan tertulis, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Saya dan kita semuanya dilahirkan dalam keberdosan. Bahkan dalam hidup kita yang namanya dosa perbuatan itu, kita juga masih sering lakukan. Entah kita sengaja atau entah kita tidak sengaja setelah kita mengenal Kristus. Tetapi semeskipun demikian, sesungguhnya pada pemandangan Allah, ketika kita telah percaya dan menerima Kristus, kita adalah ciptaan baru. Kita telah dilahirkan kembali, sehingga sudah selayaknya bagi kita untuk dikenal sebagai pribadi-pribadi yang terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Sudah seharusnya untuk kita semakin dikenal sebagai orang-orang Kristen yang mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Kristus, yang mengalami pembaharuan di dalam jalan kehidupan ini. Setiap orang harus mengenal kita sebagai pengikut Kristus. Ini perkara yang sangat penting bagi kita. Pada saat-saat yang kita sedang jalani sekarang ini, bagaimanakah model seorang pengikut Kristus yang harus dilihat oleh banyak orang? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah surat kiriman Kristus. Kita disebut sebagai surat kiriman. Surat kiriman Kristus yang terbuka supaya dapat dibaca oleh banyak orang. Dan apakah yang terbaca dari kehidupan kita? Itulah yang dikenali oleh orang lain. Sebagai bapak-bapak dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri atau sebagai ibu, mama, sebagai anak-anak, bagaimana kita saling mengenal? Jangan sampai tidak ada perubahan. Sejak dari dulu tidak ada perubahan. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan bagi kita bahwa yang menjadi surat Kristus yang terbuka di tengah-tengah dunia ini adalah diri kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Seperti apa orang mengenal kita, ini sangat penting untuk kita lakukan dalam hidup ini. Mungkin terlalu sulit bagi kita untuk mau berbicara, ataupun ada orang yang berani berbicara menyampaikan Injil, tetapi orang baru lihat dia, orang sudah bilang, nah kalau itu bukannya. Mungkin lo
menyampaikan firman Tuhan, tetapi dalam faktanya ketika orang melihat kehidupannya tidaklah sesuai dengan apa yang dikatakan. Berulang kali kita tentu telah mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang memiliki integritas. Integritas itu artinya satunya kata dan perbuatan. Itu tidak mudah bagi saya dan bagi kita semua. Tetapi inilah yang sangat penting bagi kita. Seperti kata Rasul Paulus, aku berlari-lari, aku mengejar untuk mencapainya. Perjalanan kehidupan orang percaya di tengah dunia ini, dalam menjalani kehidupan kita, apakah kita sedang naik tangga atau turun tangga, atau tetap berada pada anak tangga yang berapa? Tidak juga naik-naik. Di belakang ini ada tangga. Untuk sampai ke atas tentunya kita harus lewati satu-satu. Demikian juga dalam kehidupan orang percaya. Untuk sampai kepada kesempurnaan dengan Kristus, kita harus menaiki anak tangga itu. Mungkin saja dalam menjalani hidup ada saatnya kita turun, tetapi kita harus segera sadar bahwa kita sedang turun. Terkadang banyak orang yang tidak menyadari kalau dia sedang turun, bukan naik. Ketika dinasehati, ketika ditegur, orang Yesus dibangun toh, banyak alasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu punya kesadaran. Apakah kita sedang naik atau kita sedang turun? Perhatikan kehidupan kita. Karena kita harus dikenal sebagai pengikut Kristus. Dikenal sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bagaimanakah Kristus itu? Di Antioquia, pertama kali orang-orang percaya disebut Kristen. Lalu selanjutnya orang yang percaya kepada Kristus kemudian disebut dengan nama agama Kristen. Kita tahu bersama bahwa kata Kristen pertama kali dimunculkan itu bukan untuk hal yang baik. Sebenarnya itu adalah cemooh, olokan. Karena mereka banyak orang yang menyaksikan hidup-hidup orang yang percaya kepada Kristus seperti Kristus. Bagaimana mereka mau pikul salib di tengah-tengah keadaan dunia yang sangat berat pada masa itu. Bagaimana mereka tahan menderita, bagaimana mereka sabar menghadapi para pengajar-pengajar sesat, bagaimana mereka setia kepada Kristus walaupun mereka harus menghadapi kesulitan yang sangat besar. Membaca sejarah mengingatkan kita bagaimana orang-orang percaya mula-mula betul-betul mengalami penindasan, betul-betul mengalami kekerasan hidup, kerasnya hidup. Tetapi mereka akhirnya dipandang, dinilai hidup seperti Kristus. Lalu mereka disebut Kristen. Artinya mereka mencontoh Kristus, mereka hidup seperti Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, tentu ada banyak masalah, ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang bisa saja membuat kita untuk mundur dari iman kita, untuk kita berpaling, untuk kita stagnan. Tetapi firman Tuhan hari ini datang kepada kita, mengajar kita bersama-sama untuk dikenal sebagai pemuji-muji Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Kita tentu tidak seperti orang yang lumpuh ini, tetapi jangan sampai kita mengalami kelumpuhan rohani. Kita tidak lumpuh secara fisik, tetapi jangan sampai kita mengalami kelumpuhan rohani. Kita perlu bangkit, kita perlu bangun dan berdiri untuk menjadi pemuji-muji Allah. Supaya dampak dalam hidup kita, bagaimana kita menjalani kehidupan ini sebagai orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Saat sekarang ini ada banyak tentunya ketakutan-ketakutan yang terjadi.
Ada banyak persoalan-persoalan karena pandemi ini yang bisa saja muncul dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia sekarang ini. Tetapi apakah kita tetap hadir sebagai pribadi-pribadi yang tetap bersyukur kepada Tuhan, yang tetap memuji Tuhan meskipun keadaan dunia banyak sekali mengalami perubahan. Beberapa waktu yang lalu di kiriman-kiriman media sosial itu ada yang kirim, katanya tahun 2020 sebenarnya orang sudah bermimpi robot ada di mana-mana dan lain sebagainya ya. Tapi katanya baru diajar cuci tangan tahun 2020. Artinya apa? Mengalami perubahan, tidak seperti mimpi banyak orang. Tetapi orang percaya dalam hubungannya dengan Tuhan tidak boleh mengalami perubahan, tetapi harus terus berubah ke arah yang lebih baik. Berubah semakin baik, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Pandemi yang terjadi sekarang ini, mungkin krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, haruslah memurnikan kehidupan kita untuk semakin dikenal sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Juga seperti Petrus dan Yohanes, lewat perbuatan-perbuatan mereka dikenal sebagai pengikut Yesus. Siapapun kita di masa lalu, Bapak Ibu sekalian, apapun yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, kita harus mengalami perubahan hidup dari hari ke hari. Kita harus semakin indah pada pemandangan Tuhan, sehingga Kristus akan semakin jelas, selalu nampak dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan memandang seseorang, bagaimana juga kita mengenal orang, kita juga harus melihat bahwa apapun yang buruk di masa yang lalu, hal itu tidaklah penting untuk menjadi perhitungan bagaimana kita memberi penilaian kepada seseorang di masa sekarang ini. Dan itulah arti sebuah pengampunan. Terkadang ada kesalahan istri di masa lalu, akhirnya begitu cekcok lagi, suami angkat lagi itu. Memang kau dari dulu begini, diangkat lagi. Atau istrinya angkat lagi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Atau perbuatan anak yang lalu, yang kemarin, diulang lagi pada hari ini. Padahal anaknya sudah minta maaf. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di masa lalu, semuanya itu biarlah berlalu. Dan kita harus hidup seperti apa yang tertulis dalam pembacaan ini. Bagaimana kita semakin dikenal? Ini sangat penting bagi kita. Karena itu penting bagi kita semua untuk menghidupi firman, untuk terus membaca dan merenungkan firman serta melakukannya dalam hidup kita. Karena dengan demikian akan nampak dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita, menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Kiranya kita semua ditolong oleh Tuhan untuk semakin hari mewartakan Kristus lewat kehidupan kita yang dikenal sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang setia sampai akhir kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman.